sebenarnya anak mau ngasih ente hadiah, anak pengen berangkatin ente umroh. Masya Allah. Di situ benar-benar nggak kebendung air mata keluar. Dapat ujiannya ibu yang istilahnya jatuh, kena musibah, patah kaki. Subhanallah. Pertama itu ya enggak. Alhamdulillah kita di kesempatan pagi ini bisa berkunjung ke rumah kediaman saudara-saudara saya sini, Pak. Dan di sebelah saya ini saudara saya, Bang Mail, itu adalah Bang Seno. Pagi ini teman-teman kita akan ngobrol sedikit tentang apa ya? Ngobrol-ngobrol aja ya. Alhamdulillah setelah beliau intinya kita ngobrol tentang pengalaman beliau ini pada saat berkunjung ke atau beribadah ke tanah suci. Oke. Dan kita akan langsung aja karena ini udah siang, walaupun nggak terasa siangnya di kamera. Ayo Bang, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Nah Bang, perkenalkan nama saya Seno Wirayuda. Untuk cerita pertamanya gitu Bang. Ya. Ya. Tapi sebelumnya teman-teman, menarik sekali cerita dari kedua sahabat saya, keluarga saya ini adalah pada saat mungkin nanti akan dijelaskan lebih banyak nanti. Dua orang yang beruntung saya sebut ini adalah punya cerita masing-masing, dan itu menurut saya sendiri di luar apa ya, out of the box kalau bahasanya. Masya Allah, kan? Keren bahasanya. Iya betul. Karena memang bukan sebuah cerita yang biasa. Iya betul, luar biasa ini Bang. Biasanya kan kita memang apa ya niat pasti ada, cuman kan dalam jalannya kita ada beberapa hal yang misalnya kita ekspor ke nabung lah segala macam. Tapi dua orang sahabat-sahabat saya ini punya cerita yang unik dan masya Allah luar biasa. Mulai dengan atau ini yang paling ya, senior dulu lah, senior dulu. Ya. Ini dulu. Bang, Anda saya kaget juga pada saat itu, dan apa namanya, bukan kaget gimana artinya, masya Allah itu luar biasa ya. Tiba-tiba dapat berita bahwa antum berangkat dengan segala ceritanya, itu bisa ceritakan Bang? Ya awalnya ya kaget ya. Memang awalnya tuh Sohib itu sahabat anak tuh nelpon malam itu nanyain tanggal sekian sibuk nggak, ada kerjaan apa enggak. Langsung tak bilang alhamdulillah masih belum ada jadwal untuk nerapi, karena anak kan nerapi. Nah dari situ berangkat dia menawarkan temenin anak yuk, ada urusan di Malaysia. Jadi kan kenapa enggak sendiri, malas sendiri. Ya, awalnya begitu. Jadi minta supaya kita geser sedikit dulu. Geser. Jadi minta supaya ada yang nemenin. Nah, terus beliau mintalah foto akte sama kakak itu dan KTP. Malam dikabarin di Bali imigrasinya antriannya full, mau cari percepatan. Akhirnya didaftari waktu itu di Banyuwangi. Di Banyuwangi sudah semua selesai, cuman disuruh minta perpanjangan penambahan suku kata nama itu karena cuma satu suku kata aja, ya kan. Sampai sana di imigrasi ditanya, Pak mau kemana? Kok minta penambahan suku kata? Pak mau umroh atau haji? Enggak, saya nemenin ini. Saya bilang nemenin bos ini ke Malaysia. Pak kok cuma ke Malaysia, enggak perlu ini Pak. Sudah dah. Nah singkat cerita pulang, bawa paspor, enggak ada penambahan suku kata. Akhirnya mau nggak mau. Anda potong sedikit. Pada saat orang imigrasi nanya seperti itu, antum kepikiran nggak ya? Wah, enggak sama sekali. Karena dia bilang awalnya
mau cari tiket promo. Oke. Ada syaratnya seperti itu. Jadi sama sekali. Rencananya mau surprise berarti ini ya. Nah, dia mau kasih surprise karena beliau itu lagi ada di luar negeri, posisinya waktu itu masih di Masya Allah, Cina. Iya. Nah, akhirnya begitu itu tak kabarin masih di depan imigrasi itu. Ya lucunya saya beli kopi, ingat itu. Dagang kopi nanya, "Pak, ngurus paspor mau umroh?" "Amin Mas, doakan," saya bilang gitu. Nggak lama kemudian dari saya bilang amin, telepon dah beliau. "Ya gimana, sudah selesai?" "Sudah, cuma nggak bisa menawan suku kata." "Gimana ya, ribet juga kalau nggak tak kasih tahu, maunya nanti setelah Ana pulang. Sebenarnya Ana mau ngasih ente hadiah, Ana pengen berangkatin ente umroh." Masya Allah. Di situ benar-benar nak kebendung air mata keluar. Dagang kopi nanya, "Kenapa Mas?" Itu masih Masih di tempat kopi depan imigrasi di Banyuwangi. Saya bilang ya cepat Allah ijabah Mas, baru aminin doanya yang mana Allah ijabah. Itu masih nggak percaya. Pulang pun sampai rumah belum ngomong sama istri. Akhirnya pelan-pelan ngomong, ya kaget juga semua. Ya. Izin sama ibu dan mau berangkat, mau ngurus paspor aja ada ujiannya masih. Iya. Seminggu mau berangkat, dapat ujiannya, ibu yang istilahnya jatuh, kena musibah, patah kaki. Subhanallah. Ya alhamdulillah, bismillah, nanti titip sama Allah, minta izin sama ibu, boleh berangkat. Ya sudah berangkat sana. Ya bismillah. Alhamdulillah Allah mudahkan dan wallah waktu itu ya Rob, Engkau kasih hamba hadiah, sedangkan kita masih punya tanggungan. Seketika satu persatu Allah bereskan sebelum berangkat. Dan balik dari sana pun semua ya dengan ceritanya ketahan di Oman, teman-teman rombongan sudah nyampe di Jakarta, kita masih di Oman, kan pakai Oman Air, masih di Muscat, dan di sana dapat kompensasi. Ternyata kompensasi itu memang qadarullah. Nah, dari situ untuk semua tanggungan itu mulai kebutuhan. Masya Allah. Jadi di sana benar-benar fokus ibadah. Jadi niatnya memang ibadah dan masya Allahnya Allah mudahkan. Jadi karena perkara ibadah itu tidak semua Allah kasih nikmat. Bahkan si Fulan pun yang satu kamar, kita 4 orang yang sudah satu kamar untuk bangun menuju Masjidil Haram itu sangat berat. Subhanallah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur di sana. Di sana kita ngerasain benar nikmatnya iman, nikmatnya kita bisa ibadah itu benar-benar. Karena perkara ibadah itu ternyata bukan karena kita. Sebenarnya kita ibadah pun kita la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak Allah yang menggerakkan, tidak Allah yang menuntun kita, tidak akan sampai. Perkara ibadah pun, sholat pun begitu juga. Itu salah satu nikmat yang harus kita syukuri itu. Oke, antum entah amalannya apa ya maksudnya ya. Yang memberikan hadiah pun begitu. Ya, Masya Allah. betul dapat hadiah lah, hadiahnya bukan main-main ya seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanan dengan ada beberapa ujian juga ya, sampai pertama kali antum masuk pertama kali yang merasakan. Pertama itu ya sudah pasti pertama sampai Mekah itu di Jeddah itu pasti kita netes air mata. Akhirnya memang kita memenuhi undangan dari Allah ya, dari Rabbi. Ya kalimat cuman labbaik Allahumma labbaik. Allahu Akbar. Dan karena waktu itu pertama menuju Madinah, dan yang paling berat itu saat kita bertolak dari Madinah menuju Mekah, saat meninggalkan Masjid Nabawi. Masya Allah. Di sana benar-benar sampai
hati kita tuh masih di sana, Allah. masih ingin kembali terus. Jadi orang bilang, wah liburan ke pulau ini, ke kota ini, ya kan, ada rindu di Jogja seperti itu. Nggak ada apa-apanya. Jauh lebih rindu ya. Di sana, Ana ninggalin anak istri waktu perjalanan berangkat. Demi Allah, tidak ada air mata menetes. Begitu ingin meninggalkan dua kota itu, air mata tak terbendung. Jadi sampai di bis itu duduk paling belakang supaya tidak ada yang ngelihat. Jadi memang ya di sana fokus ibadah karena niatnya dari awal, ya Rob, hamba ingin fokus ibadah dan benar-benar memanfaatkan waktu di sana untuk lebih dekat sama Rob kita. Jadi ya sampai handphone pun tidak, qadarullah ya, udah isi paket roaming, tidak bisa dipakai. Jadi benar-benar ya udah, handphone taruh, matiin, udah Masya Allah. fokus ibadah aja. Dan alhamdulillahnya dari rombongan Ana alhamdulillah dapat sholat asar di Raudhah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Keren. Jadi teman-teman nungguin Ana di luar sudah selesai sholat. Mau teman-teman itu mau ziarah di Madinah, mau ke Masjid Quba. Ya. Jadi Ana posisi sudah keluar itu karena kebetulan agak drop kan kondisi badan. Jadi akhirnya Ana milih saya nggak ikut, saya istirahat di hotel supaya bisa nanti malam maghrib bisa balik lagi ke Masjid Nabawi ya. Jadi biar fokus untuk ibadah. Jadi jujur aja untuk wisatanya ya. Kira-kira apa yang pengalaman, ya pasti pengalaman itu berbeda di Mekah dan Madinah ya misalnya. Aku apa kira-kira pengalaman yang ini bahkan bisa membuat sampai nangis di sana itu apa sih itu di Mekah atau Madinah itu? Kalau kita perjalanan antara Mekah dan Madinah, jadi banyak sebenarnya yang bisa kita ambil ibrahnya. Jarak antara kota Mekah dan Madinah, bagaimana hijrahnya Rasulullah dengan para sahabat. Masya Allah. Dalam kala itu tidak ada kendaraan, kita mesti naik bis saja, kita merasakan perjalanan itu melelahkan. Iya, lama juga. Bagaimana dengan Rasulullah. Allah dan para sahabat menyebarkan untuk dakwahnya, menyebarkan Islam. Apalagi kita saat kita tahu di Taif, dan kita semua sudah tahu bagaimana kisah Rasulullah di Taif. Jadi beratnya kita dakwah di sini ini, pada saat ini tidak ada apa-apanya sebenarnya. Bahkan kan kita disuruh sampaikan walaupun hanya satu ayat. Dan itu kembali lagi, sebenarnya kita ini makhluk yang lemah. Semua karena Allah, semua bismillah. Apapun semua itu atas kuasa Allah, izin Allah. Dan di sana itu banyak kita, di sana benar-benar jaga lisan. Nah itu. Karena kota. Pernah punya ini nggak, punya pengalaman nggak dengan hal seperti itu? Ana di kota haram, Ana di sana karena sebelumnya sudah banyak ya teman-teman sharing sama antum juga kan. Hati-hati di sana, jaga lisan sebelum berangkat. Jadi di sana benar-benar menjaga. Jadi ketika apa yang Ana rasakan, jujur aja ketika Ana sampai di Mekah itu kondisi memang drop. Cuman Ana minta sama Allah, ya Rob, mampukan, mudahkan, kuatkan. Jadi ketika sa'i itu kaki sudah nggak kuat, Ana ambil air zam-zam, bismillah, ya Rob kuatkan. Ana nggak ngeluh, cuman ya Rob minta mampukan, kuatkan. Seketika rasa sakit lelah itu tak ada, terasa ringan langkah. Itulah di sana tuh benar-benar semua tuh. Jadi di sana kita pada dasarnya seorang hamba itu memang harusnya sepatutnya menghamba. Tidak ada kesombongan di sana. Semua apa yang kita lakukan di sana atas izin Allah. Kita tidak ada kuasa. Bahkan ketika ingin kita bangun tengah malam ingin
Qiyamul Lail. Jalan berapa kilo itu jaraknya. Sedangkan di sini kita masjid di depan aja, di Indonesia masjid musola dekat, kita enggan untuk melangkahkan kaki kita jalan ya. Paling naik motor ya kan. Di sana kita jalan. Iya, betul itu. Di sana memang benar Allah yang mampukan. Masya Allah, benar itu. Allah yang mampukan. Bangun tidur itu turun kaki dari kasur tuh kerasa, karena kita kan aktivitas jalannya terus. Cuman minta, ya Rob mampukan. Bismillah, mandi, selesai mandi, pakai ihram, langkah kaki rasa kayak ngambang, ringan, wallah ringan. Nggak kerasa kita jalan, tahu-tahu kita sudah di tengah, di dalam, di sana. Dan banyak ketika semua kita sandarkan sama Allah, insya Allah. Seperti contoh yang hal sepele, kita ikat ihram kita, badan cuma nyelepit gitu. Ketika kita saat itu Bismillah, ya Rob, kuatkan, Allah yang ikat. Bismillah, nggak lepas. Beberapa terlihat sampai lepas-lepas. Kenapa? Di sana ibrahnya yang tak ambil. Karena Anda sendiri meyakini apapun yang kita sandarkan sama Allah, insya Allah di sana ada campur tangan Allah. Dan ketika kita ada kesombongan, sebiji sawi habis. Dan itu real ya, artinya benar-benar nyata itu. Dan di Masjidil Haram sendiri pun itu dari berbagai belahan dunia itu karakter asli manusia itu ditampilkan. Di sana benar-benar ya kembali lagi. Sepatutnya kita manusia itu kan kita harus merendah di hadapan Allah. Ketika di hadapan Baitullah kita merasa angkuh sombong, berarti kita yang namanya kita takbir, kita Allahu Akbar itu kosong, nggak ada. Ya hanya Allah yang paling maha besar kan. Berarti kita ini hamba, status kita sama semua hamba. Di sana kita ya alhamdulillah Allah yang memudahkan semua. Alhamdulillah. Bang, ini kan ada ini ya, apa namanya, anggapan gitu ya, bahwa saya nggak berani ke tanah haram, umroh segala macam, haji segala macam itu karena ada anggapan stigma itu bahwa itu adalah sebuah ajang pembalasan lah, tanda kutip ya. Takutnya nanti apa yang saya pernah lakukan di tanah air banyak itu nanti akan dibalas Allah dengan tunai di sana. Nah, menurut Anda gimana tuh Bang? Pengalaman Anda? Jadi yang namanya stigma seperti itu sebenarnya persepsi yang salah. Itu persepsi ya. Kenapa? Ketika kita sudah benar-benar bertobat, tobatan nasuha atas dosa-dosa kita yang lalu, di sana Allah sudah hapuskan. Husnuzon ya, kan? Sama Allah. Itu jadi sebelum berangkat kita memang tobatan nasuha. Ya, kita tobatan nasuha, dan di sana pun anak itu benar-benar ketika dihadapkan di Baitullah itu, di sana anak sujud, sholat pertama itu tiba seketika saat mohon ampun sama Rob kita. Satu persatu detail Allah ingatkan dosa kita, dan di sana kita mohon ampun. Ya Rob, ampunkan dosa hamba yang ini. Mohon ampun atas dosa hamba yang ini. Mohon ampun atas dosa hamba yang ini. Jadi di sana sebenarnya tempat terbaik untuk kita lebih dekat lagi, lebih benar-benar minta sama Allah pengampunan di sana. Iya. Ya. Dan persepsi di sana dibalas dengan begini-begini. Sebenarnya itu persepsi itu. Jadi Allah itu mengikuti kata hati hambanya, kan begitu? Betul, prasangka hambanya. Prasangka hambanya. Ketika hambanya berprasangka, oh nanti saya akan kun fayakun. Jadi maka jadi. Ketika kita bersangka baik sama Allah, Masya Allah, ya, benar. bersangka baik sama Allah. Apapun yang sudah Allah tetapkan, itu yang terbaik untuk kita. Walaupun Allah kasih ujian, di balik ujian itu sama kayak Anda kemarin. Teman-teman rombongan berangkat sampai Jakarta lebih awal. Ana berdua sama teman lagi satu rencana di transfer flight ke Saudi. Ternyata cuman berangkatnya lebih malam,
tapi direct langsung Jakarta, nggak pakai transit. Ya. Ternyata kita nunggu tengah malam, dapat update info, nggak bisa check-in karena over juga Saudi. Akhirnya dikasih solusi, diterbangkan ke Oman dengan Oman Air, flight yang awal, ya kan, penerbangan maskapai awal Oman Air, cuman stay di Muscat, nunggu berangkat, sampainya subuh, after midnight berangkatnya jam 2, diterbangkan ke Jakarta. Dan alhamdulillah di balik ujian itu, kalau kita berpikir suudzon sama Allah, sangka buruk, ya Rob, kita habis ibadah ini, masa Betul. dapat ujian kayak gini, kita ditahan di sini kan. Iya. Tapi ditahannya enak ternyata. Masya Allah. Begitu sampai di Muscat, hotelnya hotel bintang di dalam airport. Cara Allah kasih nikmat ya. Seperti kita kasih nikmat kayak raja dilayanin. Masya Allah. Makanya tinggal milih mau ke Buli mau apa, full service. Iya kan? Setelah itu kasurnya nyaman. Dapat kompensasi. 173 Oman Real ternyata. Masya Allah. Setelah kalau nggak salah kemarin cair itu 7 juta. 7 juta dan itu ya alhamdulillah. Ternyata memang ada kebutuhan yang sudah ini. Menunggu, Allah Maha tahu. Kita belum tahu, Allah mau hitung-hitung ternyata benar ada kebutuhan. Oh ini kita kebutuhan untuk ini untuk ini. Pas. Rizik minallah. Itu namanya. Jadi hitung-hitungan kita sama Allah nggak bisa kita menjangkau hitung-hitungan Allah. Makanya kita tetap sangka baik. Ya kan? Berangkat pun kita nggak tahu entah doa yang mana Allah ijabah. Jadi orang nanya amalan apa mungkin antum, Ana bilang Ana biasa-biasa aja, amalan Ana ya segini-segini aja. Ada sesuatu yang Jadi buat lebih ya. Iya. Untuk ibadah saya pingin. kenapa? Ini Jangan ya. malu kita menitipkan doa. Ada sohib kita yang berangkat, sahabat-sahabat kita, bisa video call saudara-saudara kita lihat Baitullah, kita minta doanya. Kadang ada saudara kita langsung video call, ini lagi di sini, sambung doa, kita minta doa. Entah doa yang mana Allah ijabah kita nggak tahu. Itu rahasia Allah semua. Dan ketika Allah panggil, ya memang sudah tidak satu pun daun ini gugur ke bumi tanpa Atas izin Allah. Allah. Semua sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Ya kan? Cuman kita ya sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya kan begitu. Itu aja pedomannya. Jadi sama seperti Seno ini kan, anak pengen umroh, anak anak bawa ke Masya Bang Allah. Dede. Dengan gitu cara Allah. Anak kan bilang, Bang, anak minta tolong carikan harga terbaik, ya kan, harga terbaik. Anak nak nyari komisi. Kalau memang Allah takdirkan anak berangkat, insya Allah anak berangkat. Kalau udah Allah panggil, gitu. Ya, ingat nggak antum, Ana lagi gosok mobil om ya. Doain, kebetulan beliau bilang doain om besok mau ngurus paspor. Oh Masya Allah, kayak om umroh nih. Ana ngomong gitu ngadep kiblat. Ana ngadep kiblat, semoga om berangkat umroh, amin. Gitu. Ini ya, kan. Itu Dan Belum sama sekali belum ada. nggak ada yang tahu, Kita Masya belum Allah. tahu. Kita nggak tahu bang. Ana lagi kan kebetulan Ana naruh mobilnya di sini kan, lagi gosok. Terus bilang mau ngurus paspor. Nah qadarullah, Ana waktu itu pulang kajian om ya. Ya. Pulang kajian, ditelepon, Sen bisa ke rumah nggak katanya. Beliau Masya Allah bertetes air matanya. Tetesin air mata bilang, doamu diijabah bukan karena doa Ana, menurut Ana. Allah yang sudah manggil. Kita nggak tahu. Ya kita doa dari yang mana-mana. Nah betul. Kita nggak tahu. Kadang kita nggak bisa menilai orang dari luarnya. Ternyata yang kita mintain doa ternyata orang soleh yang punya amalan tersendiri, yang tersembunyi. Lebih kabul doa. Makanya kita jangan menilai orang dari tampilan luarnya. Pada siapapun kita minta kebaikan, kita minta doanya. Intinya jangan malu kemudian kalau kita nitip doa lah dan anak Ya, seperti betul, itu ya, Bang, betul, ya. Bang. Gitu ya. Jangan segan-segan juga kita menitip sebuah harapan kebaikan kepada siapapun, Iya. gitu ya. Tapi tetap menggantungkan atas nama Allah Iya, kan. Allah, Iya benar. betul. Jadi kalau Ana kuncinya satu, ya seperti yang sering kita dengar, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Iya. Tetap berbuat baik, karena kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Tidaklah Allah balas di dunia, maka besok kita petik semua kebaikan itu di akhirat. Jadi, dan yang satu yang kita tidak tahu, ketika kita masih punya orang tua,
berkhidmatlah sama orang tua. Karena selagi ada orang tua, insya Allah Allah berikan kemudahan dalam jalan kehidupan kita. Ketika orang tua sudah tidak ada, berat. Karena apa? Yang membantu kita mengadakan tangan memohon pada Rob kita itu orang tua kita sebenarnya. Jadi berkhidmatlah pada orang tua selagi orang tua itu ada. Kalau anda sih selagi ada orang tua jangan disia-siakan. Betul. Ambil kesempatan yang Allah berikan untuk berkhidmat. Karena kita tidak tahu namanya orang tua. Kita sebagai orang tua merawat anak sambil menanti dia tumbuh besar demi kehidupan anaknya. Dan kita merawat orang tua ini menunggu kematiannya. Orang tua merawat anak menunggu tumbuh kembangnya, besarnya anak, ya kan? Anak merawat orang tua menunggu kematiannya. Orang tua yang menunggu kematian, makanya. Dan kita pun akan mengalami fase tua. Apa yang kita perbuat kepada orang tua kita, kelak begitulah anak turunan kita. Insya Allah ya, Bang. Dari cerita antum tadi itu memang rahasia Allah itu tidak apa ya, tidak bisa kita gini ya. Betul. Apa yang akan Allah rencanakan kepada khususnya Bang Ma itu sebuah misteri gitu. Iya, loh. betul. Tapi itu pasti ada. Dengan sebelum antum berangkat dengan cerita bahwa bahkan mungkin tidak ada bahwa saya nanti akan dapat umroh itu mungkin ada pikiran itu, tapi tidak ada harus gini-gini kan kita semua mengalir begitu saja. Dan ternyata sebelum berangkat itu juga ada banyak ujian ya. Iya, Ujian, Masya Allah. Insya Allah. Meninggalkan jantung yang kalau lagi Sakit. seperti itu berat itu Bang. Nah kalau dalam perjalanannya juga banyak cerita dan bahkan pulangnya pun mungkin untuk bagian sebagian orang saya udah ibadah kok saya malah Dikasih ujian. lagi ditinggal pesawat lah seperti itu malah Karena pada saat itu tidak terbayang seperti tidak itu. terbayang. Tapi kenapa Qadar Allah itu semua, Bang. antum yang mengalami itu seperti itu segala macam. Nah maksudnya gini, kira-kira apa itu yang paling besar yang antum bisa rangkum dari perjalanan antum dengan seperti itu? kalau dari awal sampai Allah kasih hadiah itu cuma satu. Poinnya, jangan kita tuh berharap kepada makhluk. Satu, setiap sujud minta sama Allah, hindarkan hati ini condong berharap kepada makhluk. Hanya satu-satu tempat pengharapan kita pada Rabb kita. Dan ketika kita dihadapkan antara dunia dengan akhirat, jadi lebih baik kita berniaga sama Allah daripada sama makhluk. Istilahnya ketika kita contoh kita sama teman, melihat teman bagaimana, karena sebenarnya gimana ya, ketika ada ladang muamalah, ladang kebaikan, kalau memang kita sempat lakukan, ambil. Jadi kita tidak tahu kebaikan kita yang mana, itu yang Allah terima. Dan ibadah-ibadah sunnah kita yang mana yang Allah terima, kita tidak tahu. Dan doa-doa dari siapa yang kita titip, ya kan, lagi safar, doa safar kan insya Allah kabul. Kita minta doa, tidak tahu yang mana Allah ijabah. Jadi kita sandarkan semua sama Allah. Semua atas izin Allah, kalau Allah yang memampukan. Jadi jangan kita berputus asa. Kuncinya minta ridho orang tua. Ketika orang tua kita ridho, Allah buka semua pintu-pintu. Karena ngerasain sendiri ketika kok begini, ternyata begitu selesai nelpon
ibu langsung kebuka semua. Masya Allah. Dan dalam perjalanannya itu satu, ketika kita beribadah tetap satu, jangan merasa semua itu atas diri kita, semua atas izin Allah. Itu aja. Kenapa? Kalau kita menganggap semua itu atas usaha kita, jadi kayak kita, oh ini karena doa saya, oh karena saya sering tahajud, oh karena saya qiyamul lail. Itu istilahnya di sana ada kesombongan. Dan menurut Ana ya, jadi sia-sia. Karena apa? Kesombongan itu kan milik Allah. Itu selendang Allah ya. Jadi banyak-banyak kita berbuat baik karena tidak ada kebaikan yang sia-sia. Senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Ketika kita membantu saudara-saudara kita, insya Allah kita bisa membantu saudara kita, insya Allah nanti Allah yang mudahkan, Allah yang bantu ketika kita dalam kesulitan. Itu hukumnya pasti. Betul. Ketika semua kita niatkan lillahi ta'ala. Oke, yang terakhir Bang, apa yang antum ingin sampaikan kepada jamaah semua, teman-teman semuanya, untuk memotivasi teman-teman itu untuk bisa sama-sama beribadah di tanah haram? Kuncinya satu, niat. Innama a'malu binniyat. Banyak orang yang pasang niat hanya di lisan. Niat itu harus sinkron antara hati dan lisan. Wujud dari niat itu ada yang menabung, iya kan? Ada yang menabung, terus ada yang ikut istilahnya di agent travel, ikut kerjasama, ya kan? Ada yang jalurnya jalur langit istilahnya, dengan amalan tersendiri, dia terus mengetuk pintu langit. Ada yang begitu. Jadi niat itu nggak bisa cuma di lisan. Apalagi cuma dalam hati aja ya? Iya. Jadi harus ada upaya. Sama seperti kita mau makan, perut lapar, nasi piring di depan kita. Kok kita cuma niat aja, nggak ada ikhtiar untuk kita nyuapin, nggak akan nyampe, nggak akan hilang rasa lapar. Jadi semua itu kembali lagi. Niat itu digandeng dengan upaya. Ada niat, ada ikhtiarnya. Dan masalah lakinya, istilah keberuntungannya itu ya kembali lagi, itu bonus dari Allah. Kita nggak tahu. Jadi dari kebaikan yang mana, doa-doa kita yang mana yang Allah ijabah, nggak tahu kita. Jadi kuncinya itu niat dengan kesungguhan, dan jika semua itu disadarkan dengan bismillah. Seandainya memilih travel ini, kayak kemarin saya bismillah dengan Bang Sidik. Iya. Jadi menemukan banyak-banyak kemudahan. Betul. Iya kan? Dan insya Allah kalau dengan Bang Sidik kan sudah Iya, Masya Allah. harga terbaik. Sudah terpercayalah. Insya Allah amanah ya kan? Amanah insya Allah memang. Dan mutawifnya kan juga sudah bukan kaleng-kaleng Bukan lagi. kaleng-kaleng. Itu dikasih yang super the best lah gitu. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Bang Mail. Soal ini Sama-sama, Afwan. sebenarnya masih banyak yang ingin saya Korek-korek. Tapi Masih panjang sebenarnya. Itu, next. Nggak cukup 1 hari itu. ini habis memorinya. Subhanallah. banyak sisi ini ya, Iya. sisi yang saya ingin menggali dari seorang Bang Mail ini. Tapi next untuk sesi berikutnya. Oke, sekarang